Di sela-sela melakukan tawaf sunnah, saya mendapatkan link pemberitaan tentang MLBNU yang serius digelar di Surabaya. Ketua penyelamat organisasi atau MLBNU, Muktamar Luar Biasa NU, Kiai Haji Abdul Salam Sohib atau Gus Salam, mengatakan bahwa MLB adalah sebuah amanat yang diamanatkan dari Bangkalan atau yang dikenal dengan amanat Bangkalan. Dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Nah, siapa yang mengganti nanti? Ya tentu ini adalah kedaulatan dari Muktamirin. Sampai hari ini upaya untuk melakukan MLB ini telah direspon oleh 23 provinsi, 326 kabupaten PCINO atau PCI Istimewa Luar Negeri yang merespon terhadap MLB ini, dan mereka mulai menanyakan bagaimana strateginya, bagaimana timelinenya. Nah, ini sedang kita bikin timeline maupun strategi untuk menuju ke sana. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli bahwa ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, kemarin ada yang ngomong MLB. Sayangnya kalau yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Saya silakan. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima, habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Kalau Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ADART, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Setuju. Kemelut di tubuh PBNU kian meluas. Pada Jumat siang, massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk kantor PBNU Jakarta Pusat dan mendesak Ketua Umum PBNU segera mundur dari jabatannya. Ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur. Kalau kawan-kawan di bawah harus sekarang menggelorakan MLB, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi, bukan membela orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Ujungnya tuh soal husnuzon, karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Tetapi kalau sesuatu itu sudah jelas salah, maka tidak boleh lagi husnudzon. Itu di dalam usul fikih juga begitu. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh kita tetap husnudzon terhadap sesuatu yang jelas sudah salahnya. Amanat Bangkalan adalah forum yang diinisiasi, yang dihadiri oleh ratusan kiai NU seperti Kiai Marzuki Mustamar, kemudian Kiai Imam Jajuli Cirebon, kemudian Gus Salam, ada Gus Baihaqi, kemudian juga ada zuriah pendiri NU lainnya, yaitu cucu pendiri NU dari Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian juga ada zuriah dari pembuat logo Nahdlatul Ulama, yaitu zuriahnya Kiai Haji Ridwan. Kalau memang tidak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak mengerjakan yang lain-lain kok. Harusnya dia memberikan keteladanan, tanpa harus dipecat, harus mundur. Harusnya Gus Yahya kembali kepada keumatan, keagamaan, sosial. Aksi ini merupakan imbas dari polemik yang terjadi di tubuh PBNU hingga meluas ke sejumlah daerah. Selain mendesak Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf untuk mundur, massa juga meminta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga untuk ikut mundur. Massa turut menuntut segera digelar muktamar luar biasa. Dan tapi satu yang harus terus diingat, bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan
kewarasan dalam akalnya. Kalau sudah begitu bagaimana tanggapannya dengan secara pribadi? Ya enggak apa-apa, biasa aja. Kan kedoliman. Enggak, kalau bagi saya itu adalah strategi PBNU untuk mencapai tujuan strategis organisasi saja. Saya husnudon. Nah, kalau husnudon bab ini boleh. Tapi husnudon bab nasab yang sudah jelas putus itu enggak boleh. Dosa durhaka hukumnya. Kini muncul wacana MLB atau Muktamar Luar Biasa untuk melengsarkan Yahya Cholil Stakuf dari kursi Ketua Umum PBNU. Yahya dan sejumlah pengurus teras dinilai gagal membawa PBNU yang sejatinya menjadi wadah keagamaan seluruh Nahdliyin. Alih-alih mencerahkan umat, Gus Yahya kerap melakukan manuver yang membuat gaduh. Kita tahu bahwa Gus Yahya ini tidak melakukan keadilan dalam konteks kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat, sementara dia sendiri tidak dipecat. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam. Itu kan tidak perlu ya, karena ini juga soal wibawa dari Jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, pengakuan ini harus diverifikasi, betul atau tidak. Ternyata tidak betul menurut penelitian saya, dan dikuatkan oleh hasil tes DNA yang melenceng itu sudah sangat saling menguatkan, dan saya kira sudah tidak bisa lagi bergerak ke arah bahwa kita harus tetap mengakui husnudzon. Orang-orang goblok tidak usah nanya dalilnya, mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Muncul berita dan ditegaskan bahwa MLBNU serius digarap dan akan digelar di Surabaya. Sebelumnya dikabarkan di beberapa media nasional yang gencar bahwa MLBNU akan digelar di Cirebon. Maju jadi ketua umum PBNU itu, jadi calon ketua umum itu, saya bilang ke cabang-cabang, saya ngelamar kalau boleh sampean mau terima, saya ngelamar jadi ketua umum untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya sebutkan pekerjaannya. Yang kepingin jadi apa yang bisa mimpin NU cuma Yahya. Nah, itu Saifullah juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia sekarang hanya jadi kongkonannya Yahya toh. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Itu sebelum muktamar udah saya bilang gitu. Iya kan? Saya udah bilang gitu, kalau sampean pilih saya dan saya jadi ketua umum beneran, itu nanti cabang-cabang akan lebih capek, akan tambah capek, tambah pusing. Bahwa kalau kita umat Islam ini cinta pada Rasul dan wajib menjaga keturunan Rasulullah, nasab-nasabnya yang orang mengaku turun Rasulullah itu harus asli. Kenapa? Ada kaitan antara pengakuan orang yang mengaku keturunan Nabi dengan masalah-masalah teologi. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Ndak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami, Anda sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Lah husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak dihitung dzon yang sudah jelas salahnya. Jadi dzon itu boleh dijadikan sebagai sandaran ketika sesuatu itu masih 50-50. Maka kita menggunakan husnudzon. Artinya pemecatan itu memang real, ada pemecatannya? Tidak ada berupa pemecatan, hanya SK baru yang tidak menyantumkan nama saya. Tetap berlapang dada gitu? Jadi kalau masalah saya di resapel itu, kita ketika diangkat juga tidak mengajukan diri. Ya ketika di resapel ya udah salah. Idh kultum sami'na wa ata'na. Di saat kalian
jiwanya adalah jiwa sami'na wa ata'na. Apa yang diputuskan PBNU, tidak ada sikap lain kecuali sami'na wa ata'na. Selama keputusan itu keputusan yang benar, ya, jadi sami'na ta'na pada keputusan yang benar. Kepemimpinan PBNU yang saat ini adalah salah satu yang paling buruk sepanjang masa, paling mundur. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB, karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri, karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Ada orang-orang yang mengambil kurba, merampok makna kurba untuk diri mereka yang ada sekarang. Katanya wajib menghormati habaib berdasarkan ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil kurba. Di mana istidlal nanya tajilmah? Dari mana orang yang beristidlal dengan ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kemudian al-qurbanya dibelokkan kepada habaib? Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya. Kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan 1. Kitab nasab, 2. Kitab sejarah, 3. tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah. Tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing, tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan J1, dia tes DNA-nya G, golf, gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa, padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid? Sederhana sekali, hanya begitu saja sebenarnya. Kitab-kitab yang ada di abad ke-4, Siri Silsilatil Alawiyah, di abad ke-5 Tahdibul Amsab Al-Majdi Muntaqilatul Talibiyah, tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid.
di abad ke-6 seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, namanya Imam Al-Fakhrur Razi, di dalam kitab nasabnya yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah menyatakan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ahmad. Begitu pula kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7. Al-Fakhri, Al-Asili. Di abad ke-8 ada kitab As-Sabatul Musal. Ini semuanya kitab nasab. Yang saya sebutkan ini kitab nasab. Di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib As-Sughra. Semuanya tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah atau Abdullah. Baru di abad 9 ini para Habib Ba'lawi nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Kitabnya bukan kitab nasab, nah kitab tasawuf, kitab khurafat-khurafat, cerita-cerita keramat yang tidak terverifikasi. Itu namanya Kiai Wahono, itu khurafat. Kalau misalnya karamat para wali itu benar, itu namanya karamah, ditulis oleh orang yang melihat tentang keramatnya seorang kiai, seorang wali, itu namanya keramat. Tapi kalau cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif akan seseorang kemudian dicatat di dalam satu kitab sementara tidak terjadi pada masanya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu, hanya untuk mengangkat performa kesejarahan orang yang dimaksud saja. Sebenarnya orang itu tidak seperti itu, pada masanya nggak dikenal. Seperti katanya Mi'raj 70 kali sehari. Kakeknya Mbak Lawi ini Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari. Itu tidak rasional, yang pertama. Yang kedua, pada masanya hidupnya Faqih Muqaddam ini, dia hidup di abad ke-7 Hijriah, 653 Hijriah dia wafat. Tidak ada satu kitab pun yang mencatat tentang sosok bernama Faqih Muqaddam ini. Ta'aya jelmana. Tidak dicatat sebagai ulama, tidak dicatat sebagai wali, tidak dicatat sebagai lurah. RT aja, nggak ada itu tulisannya Faqih Muqaddam jadi RT pada masanya. Kitab-kitab sejarah banyak sekali yang ada di abad ke-7 itu. Kitab-kitab sejarah itu sudah banyak di Yaman itu, tapi sama sekali ketika orang-orang Tarim pun disebutkan, itu kiai-kiai di Tarim disebutkan namanya si A, si B, si C pada masa itu. Tapi ini sosok Faqih Muqaddam iya ente disebutkan. Ini adalah sebuah tanda bahwa memang sosok ini tidak ada. Minimal ada tapi dia bukan siapa-siapa. Lalu bagaimana setelah beberapa ratus tahun di abad 9, 895 Hijriah, dia ditulis begitu besar, melebihi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini hidup di abad ke-5 ke-6. Itu pada masanya dicatat semua oleh para ulama. Ibnul Jauzi yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang menulis kitab, yang mencatat di Baghdad ada seorang ulama besar yang kalau ngaji ribuan jumlahnya, yang keramatnya itu zahir namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini contoh orang asli, keramatnya asli. Jadi kalau ditelusuri di dalam kitab-kitab yang ada pada masanya, dia itu terverifikasi. Nah, kalaulah keluarga Ba'lawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu, bisa nurunin rantai dari emas. Iya, bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit gitu. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau misalnya terjadi, tidak hanya
dilihat oleh anak cucunya yang menulis itu dong. Karena kan dari langit di atas banyak yang lihat, harusnya banyak yang lihat juga dong ulama-ulama di Tarim itu. Sedangkan di Tarim banyak sekali ulama-ulama dari keluarga Bafadal, dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga-keluarga lainnya. Kenapa yang lainnya itu menulis kitab tapi tidak mendeteksi adanya rantai turun dari langit yang terbuat dari emas? Itu tidak ada lagi jawabannya kecuali memang berita itu palsu. Itu namanya khurafat. Itu dari ilmu sejarah tidak terverifikasi, ilmu nasab tidak terverifikasi, ilmu filsafat tidak terverifikasi, karena filsafat harus logis tadi kan, harus logis, verifikatif. Itu dalam teori ilmiah itu logis, verifikatif, masuk akal. Kalau tidak masuk akal sebuah sejarah itu tidak ilmiah namanya. Kalau tidak ilmiah itu namanya apa? Cerita saja. Al-khabar, information. Information itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Teu aya cenah eta syarat-syarat kitab-kitab eta pokona geus sura istifadhah geus bae. Lamun wis sura istifadhah ya wis sah. Sekarang kan sudah sura istifadhah. Sura istifadhah itu artinya populer. Sampun viral. Wis viral para habib iki turunan nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Alatas. Kalau sudah surah istifadhah ya sudah, harus diterima sebagai turun nabi. Nggak bisa bos, nggak bisa. Surah istifadhah itu dalam ilmu nasab itu ada definisinya, ada syarat-syaratnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang termasuk sesuatu yang bisa untuk ditetapkan dengan popularitas. Cukup populer saja bahwa Kiai Suparman anaknya Kiai Ahmad, udah didengar di tengah masyarakat begitu ya sudah, gak usah diteliti-teliti siapa dukun yang menyaksikan lahirnya Kiai Suparman dari istrinya Kiai Ahmad, gak usah begitu. Tapi apabila sudah nyata ada bukti yang membantah, misal ternyata Kiai Suparman dari Kiai Ahmad ini hanyalah anak angkat, maka surah istifadhah itu batal. Dalam kaidah ilmu nasab, idza wujidatir rif'atu batalatil istifadhatu. Apabila kitab sudah ditemukan, maka istifadhah itu batal. Lah sekarang kitabnya sudah ditemukan, Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Anaknya hanya 3, Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali dan Husain. Teu aya putra anu ngaranna Ubaid. Teu aya putra anu ngaranna Ubaidillah. Teu aya putra anu ngaranna Abdullah. Nah kalau sudah begini berarti surah istifadhah itu batal. Katanya kan sudah ada di dalam kitab nasab abad 10, yaitu kitab nasab yang pertama kali mencatat Ba'lawi sebagai turunan Nabi itu adanya di abad 10 Pak. Jadi orang yang diakunya ada di abad keempat, Ahmad bin Isa 345 Hijriah, baru ditulis 651 tahun kemudian. Jadi orangnya itu ada di abad keempat, baru dicatat punya anak namanya Ubaid ini tahun 996 Hijriah, 651 tahun, dalam sebuah kitab yang namanya Tuhfatut Talib. Nah sebuah kitab, walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah.
La yumkinunal hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata ahli nasab itu dalam kitab Usulu Ilmil Ansab, bahwa la yumkinunal hadis, kita tidak mungkin berbicara anin nasabil qadim, tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan, berdasarkan alama waroda fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kalau bicara tentang Ahmad bin Isa, ya kitabnya harus kitab abad keempat. Kalau tidak ada yang paling dekat, kalau tidak ada yang agak dekat, kalau tidak ada yang agak dekat berikutnya. Demikian cara bekerja ilmu sejarah dan ilmu nasab. Kalau misalnya abad ke-10 ini disebutkan yang namanya Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, tidak ada kitab yang menentang di abad sebelumnya, ini tidak jadi soal. Dalam ilmu dalam ilmu sejarah itu disebut argumentium ex silentio, yaitu kita memegang sebuah historiografi sejarah berdasarkan data yang kita temukan paling dekat dengan masa kejadian. Kecuali ada lagi nanti ditemukan yang lebih dekat lagi, bertentangan dengan yang kita temukan sebelumnya, maka yang kita temukan sebelumnya yang agak jauh ini hilang ihtijajnya, hujiyahnya dengan kitab-kitab yang kita temukan di abad-abad yang lebih dekat itu. Jadi di abad 10 dikatakan Ubaid punya anak, Ubaid adalah anak Ahmad, tapi bertentangan dengan seluruh kitab yang ada di abad 9, 8, 7, 6, 5 dan 4. Ini tidak bisa dijadikan dalil kitab-kitab baru ini. Kata Hanif Alatas, kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Samsul Zahirah. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Samsul Zahirah. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Maka ini secara ilmu nasab batilun maudhu'un mardudun munqati'un. Secara ilmu DNA orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Pak, sejak 2010 sudah diambil sampelnya oleh sebuah badan dari dunia yang ingin mengetahui ikatan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Orang Arab sudah ditentukan haplogrupnya J1, orang Indonesia asli O. Nah, sedangkan Ba'lawi ini ngaku turunan Nabi, ketika dites DNA ternyata DNA-nya bukan J1 tapi G. G ini orang mana? Orang Turki, orang Georgia, Kaukasus dan sekitarnya. Itulah orang-orang dengan haplogrup G. Kok adanya di Yaman? Mereka hijrah abad ke-6 Hijriah. Jadi tahun 500-an baru hijrah. Kok ngakunya dia punya buku mengatakan hijrah kakeknya itu abad ke-4 Hijriah. Ini sama sekali bohong. Dia mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu orang Madinah dan dia tetap ada di Madinah. Dia tidak pernah hijrah ke Basrah. Yang hijrah ke Basrah itu Ahmad bin Isa bin Zaid. Makamnya ada di Basrah sekarang, di Najaf. Ahmad bin Isa bin Zaid.
Kalau Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq, dia orang Madinah dan ada di Madinah. Di mana makamnya? Kalau misalnya Kiai Imad tidak mengatakan makamnya ada di Basra atau makamnya ada di Hadramaut, di mana makamnya? Enggak penting mengetahui makam. Karena miliaran manusia dari zaman Nabi Adam, hanya beberapa yang sampai sekarang ini masih ada makamnya. Kakek kita aja coba urut kakek kita 5, apakah seluruh kakek kita 5 itu makamnya masih terdeteksi ataukah tidak? Mungkin hanya sedikit orang yang bisa mendeteksi 5 leluhurnya makamnya masih utuh, kecuali mungkin dia orang besar, kecuali mungkin dia ulama besar, makamnya dijarahin orang. Tapi apa iya 5-5-nya itu akan jadi orang besar semua? Biasanya ada aja yang nakal, atau jadi orang biasa-biasa saja dan makamnya kemudian dilupakan. Jadi tidak penting ketika kita sudah mengetahui bahwa Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Hadramaut, lalu katanya kalau makamnya itu bukan di Hadramaut, makamnya ada di mana? Sekarang ini kan makamnya dijarahin orang tuh, dijarahin katanya makam Ahmad bin Isa. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Hadramaut makamnya aja di Hadramaut lalu dijarah-jarahin? Lah ini sebagai bukti arkeologis. Ini buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu ada. Apa buktinya? Makamnya ada. Lah kita bisa bikin makam sekarang, Pak. Contohnya sekarang banyak makam palsu, betul nggak? Orangnya masa lalunya tidak ada, makamnya sekarang dibikin. Makamnya dibikin bagus lagi, dikasih kubah. Di Pemalang kemarin ketahuan tuh bin Yahya dibongkar sama masyarakat Pemalang gara-gara bab nasab ini. Dulunya mereka ikut berziarah sampai nangis-nangis ziarahnya. Allah ya Allah. Sekarang dia yang bongkar sendiri. Yang bongkar sendiri orang yang jarang nangis-nangis itu. Lah ini yang terjadi sebenarnya seperti ini. Dan ini bapak-bapak ibu-ibu bukan apa sebagai kita benci kepada Baklawi, kepada Habib, bukan. Tapi kita ingin mengatakan bahwa kalau kita umat Islam ini cinta pada Rasul dan wajib menjaga keturunan Rasulullah, nasab-nasabnya yang orang mengaku turun Rasulullah itu harus asli. Kenapa? Ada kaitan antara pengakuan orang yang mengaku keturunan Nabi dengan masalah-masalah teologi. Kan kita ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah kita wajib mencintai ahlu bait. Ahlu bait itu tadi, la as'alukum alai ajra illal mawaddata fil qurba. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah mengatakan yang dimaksud al-qurba itu pertama adalah Aliun wa Fatimatu wa waladahuma, Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Selain ahli bait yang 5 ini termasuk baginda Nabi, keturunannya pun dalam tradisi, bukan dalam ajaran, dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah ini mendapatkan tempat. Kenapa saya bilang itu dalam tradisi bukan dalam ajaran? Karena tidak ada satu dalil pun yang kuat yang menyatakan kewajiban kita untuk mencintai keturunan Nabi, itu tidak ada. Kalau mencintai ahli bait ini yang tadi tuh Fatimah, Ali, siapa, Hasan, Husain, itu ada dalilnya tadi. Pertanyaan dari Ibnu Abbas, waman qarabatukan ladina wajabat alaina mahabbatuhum, siapa kerabatmu ya Rasulullah yang wajib kami cintai? Kan wajib tuh, itu dilalatan sorihatan, wajib mencintai mereka. Siapa? Dijawab oleh Nabi, Aliun wa Fatimatu wa waladahuma, Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Kalau keturunannya tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa kita wajib sebagai umat Islam untuk mencintai turun Nabi, tidak ada. Tapi
Tapi walaupun tidak ada, di dalam tradisi kita memiliki perhatian khusus, kecenderungan khusus untuk mencintai keturunan Nabi. Akhirnya kecenderungan mencintai keturunan Nabi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Ki Ageng didatangi ke orang kaya, dia didatangi Nabi. Ya, ini duriat Nabi, minta motor Hercules. Motor apa tuh? Harley, bukan Hercules. Minta motor Harley. Wah, ini turunan Nabi nih, kita kasih aja sama dengan ngasih Nabi. Kan ada yang begitu. Minta Alphard di Lampung. Yang satu mobil apa tuh? Selain Alphard, Hi-S. Wah, Hi-S sama Alphard kan harganya 1 miliar. Dia jadi bupati harus ngumpulin berapa tahun itu dari gajinya yang asli ya. Tapi diminta begitu saja dengan apa namanya itu alasan bahwa dia keturunan Nabi. Nah, yang macam-macam begini ini yang kita hindari. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sampai sekarang ini seluruh dalil-dalil saya yang saya sampaikan tentang keterputusan nasab mereka itu belum bisa dijawab, baik di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab saya sudah mengarang Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi ibn Ubaidillah. Kemudian saya juga mengarang kitab I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Ini ada seorang kiai, Syekh Abdullah Mukhtar, yang apa namanya menjawab tesis saya dengan bahasa Arab. Kemudian saya tulis jawaban-jawabannya dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Kemudian saya juga mengarang kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfati An-Nabawiyah. Ini adalah jawaban untuk Kiai Qurtubi dari Lebak. Dia bikin kitab namanya kitab Ihya'ul Mauta, menghidupkan orang-orang mati. Itu Fakih Muqaddamah gitu. Kemudian di dalamnya ada dalil-dalil dia. Saya jawab semua dalilnya dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfah An-Nabawiyah. Dan semua kitab saya itu para kiai ada di internet yang bisa di-download, kemudian bisa di-print out gratis. Siapa saja yang masih memiliki keraguan terhadap apakah Balawi ini cucu Nabi atau bukan, itu bisa melihat dalil-dalil saya. Dan apabila ada yang mau membantah, dipersilahkan untuk membuat kajian yang sama dan kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab atau sebuah buku, baik yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Arab. Itu kebanyakan saya langsung menanggapinya dengan tulisan. Yang membuat tulisan saya balas dengan tulisan. Ada dari Tarim, seorang Habib dari Tarim sudah mengirim sejak awal. Dia bikin kitab, kemudian saya jawab kitabnya. Ada dari Saudi Arabia, bikin kitab bantahan, sudah saya bantah. Kemudian dia tidak bantah lagi. Ada lagi dari Malaysia, bikin kitab, kemudian saya bantah, tidak bantah lagi dia. Namanya Al-Mahdali. Yang berbahasa Indonesia Rumail Abbas. Kalau dia ini agak logis. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mencari kitab-kitab abad ke-5 ke-6. Dia katanya mendapatkan, setelah saya teliti, ini kitab tulisannya aja abad ke-6, tetapi ternyata ditulisnya tahun 1960 Masehi. Baru 50 tahun. Jadi kitabnya saya sebut kitab palsu. Dari mana saya tahu palsunya itu? Ya, ada metodologinya kita untuk mengetahui
sebuah manuskrip itu asli ataukah tidak, kemudian apakah manuskrip itu betul-betul sesuai dengan yang diatribusikan namanya. Diatribusikan katanya ini adalah Abul Qasim An-Nafat, diatribusikan Sa'aduddin Ad-Dhifari, diatribusikan Abil Hasan Al-Allal. Ternyata semuanya palsu. Dan saya sudah membuat, coba cari di internet manuskrip palsu Ba'lawi versi Rumel Abbas. Itu bisa di-download, bisa di-print out, bisa dipikirkan oleh bapak-bapak sendiri. Benar nggak itu Rumel yang mengatakan dia menemukan manuskrip, kemudian saya katakan palsu dan saya sebutkan bagaimana dalil-dalil sehingga saya bisa mengatakan manuskripnya palsu. Kitabnya baru dibikin 1960-an. Itu ada, tinggal di-download. Di-download itu Pak diambil, kemudian bisa di di print out oleh anaknya. Minta anak tuh katanya, saya pengen lihat itu. Bener enggak Rumel Abbas itu manuskripnya palsu? Coba downloadin, nanti Bapak akan melihat bagaimana bentuk manuskripnya, bagaimana jawaban saya. Dari situ bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Kemarin ini udah ya. Kemarin Hanif Alatas bikin buku berjumlah 500 halaman. Di dalamnya apakah itu sudah menjawab? Tidak. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya buku Hanif Alatas sama dengan apa yang disampaikan oleh Rumel Abbas. Jadi manuskrip palsu yang didapatkan Rumel Abbas itulah yang ditaruh di dalam kitab-kitab itu, mengenai tentang data-data yang ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, pokoknya sebelum abad 9, ketika mereka mengatakan menemukan ternyata bohong. Kita bisa uji kalau ketemu di satu ruangan dalam satu meja, di situ ada profesor-profesor sejarah, dokter-dokter sejarah, kemudian kita berdiskusi, maka akan ada juri-juri itu yang akan melihat mana yang benar. Apakah klaim daripada Rumel Abbas, apakah klaim dari saya, dan saya dapat membuktikan kepalsuan dari manuskrip Rumel Abbas itu. Nah, kemudian 500 halaman itu dalamnya itu cuma hal-hal yang pernah didiskusikan bersama, tulisan-tulisan tentang saya tidak mengakui ulama-ulama besar. Ulama-ulama Ibnu Hajar sudah mengatakan bahwa silsilahnya Ba'lawi ini nyambung ke Nabi gitu, di abad ke-10 Hijriah. Nah, Ibnu Hajar itu ketika menyebutkan silsilah Ba'lawi itu dalam kitab tasawuf, kitab sanad tasawuf. Kitab sanad-sanadnya itu banyak, ada sanad hadis, sanad fikih, sanad tasawuf. Pas bab sanad tasawuf dia menyebutkan silsilah Ba'lawi dari gurunya yang Al-Idrus. Dari dia mendapatkan dari gurunya bahwa silsilahnya begini, sampai ke ayah saya, sampai ke kakek saya, ke buyut saya, disebutkan oleh gurunya. Menyebutkan silsilah seperti silsilah di abad 9 itu, yang nyontoh dari abad 9 dari Ali As-Sakran itu. Nah, di dalam ilmu nasab ada sebuah kaidah bahwa la yu'khadu hadzal ilmu ayin nasabu illa an maraji'ihi wa masadirihi. Tidak bisa diambil ilmu ini, yaitu ilmu nasab, kecuali dari sumbernya, yaitu kitab nasab. Sedangkan Ibnu Hajar itu ketika menyampaikan silsilah Ba'lawi itu bukan kitab nasab, tapi kitab. Itulah tadi seruan dari MLB untuk mengganti Ketua PBNU Gus Yahya yang dianggap sudah tidak bisa bijak dalam mengambil keputusan dan
terasa memihak kaum Yaman dibanding dengan ulama-ulama pribumi. Banyak sekali ulama-ulama yang mendesak untuk ketua PBNU digantikan. Semoga polemik ini segera selesai agar tidak meluas dalam kepengurusan PBNU. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kita jumpa lagi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.